Selamat malam adik-adik, tiba saat waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Cici mengajak adik-adik boleh bangkit berdiri, kita siapkan hati dan pikiran kita dan kita akan nyanyikan pujian. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang, hanya nama Yesuslah yang disembah. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang, nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Sekali lagi, dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang, nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Mari adik kita berdoa. Sikap berdoa. Bapa kami yang di surga, biarlah Tuhan saja yang kami sembah. Biarlah Tuhan Yesus saja yang kami tinggikan. Karena Engkau adalah Raja di atas segala raja. Ya Tuhan, pada hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan, belajar firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami memohon pertolongan Tuhan untuk kami bisa mendengarkan dengan baik dan juga dapat melakukan setiap perkataan Tuhan sehingga hidup kami menjadi bahagia. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Selamat malam adik-adik. Gimana kabarnya? Sehat? Cici harap kalian sehat-sehat aja ya. Oke, sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Kalau sudah, Cici mau kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami masih diberikan kesempatan untuk boleh beribadah kepada Tuhan, untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Tolonglah kami agar kami boleh mengerti dan agar firman Tuhan boleh tertanam di hati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Adik-adik, minggu lalu kami selalu tuh siapa yang bawa firman, ingat? Bawainnya tentang apa sih? Kalian ingat gak ceritanya tentang apa? Cici kasih clue deh, Cici kasih sedikit bocoran. Ceritanya itu minggu lalu itu depannya M, belakangnya A. Dia itu pemimpin Israel, bangsa Israel. Siapakah dia? Ada yang tahu? Iya, good, Musa. Iya. Minggu lalu udah dikasih tahu kalau Musa itu memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, lalu mau memimpin bangsa Israel untuk masuk ke tanah perjanjian. Tetapi
Musa tidak masuk ke tanah perjanjian. Musa sebelum masuk ke tanah perjanjian dia mati. Lalu kalau Musa mati, siapa yang menggantikan Musa untuk memimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian? Ada yang tahu? Kalau tidak tahu, Cici mau lanjutin ceritanya hari ini. Yang melanjutkan itu adalah Yosua. Dia itu orang yang menggantikan Musa untuk memimpin bangsa Israel. Nah, pada waktu itu dia udah siap-siap. Dia dan bangsa Israel udah siap-siap mau masuk ke tanah perjanjian. Setelah itu, dia juga dan bangsa Israel juga membawa tabut perjanjian. Kalian tahu gak sih tabut perjanjian itu apa? Tabut perjanjian itu berisi tentang perkataan-perkataan Allah. Kalian tahu 2 loh batu yang Musa ambil di Gunung Sinai dari Tuhan? Kalian tahu? Nah, tabut perjanjian itu berisi itu. Perkataan-perkataan Allah yang harus kita taati. Dan tabut perjanjian ini gak boleh sembarang orang yang pegang. Harus para imam yang sudah dikuduskan yang boleh pegang tabut perjanjian. Gak boleh sembarang orang. Kalau tiba-tiba ada orang yang sembarangan pegang, dia akan mati. Nih, coba kalian lihat. Harus imam-imam yang pegang tabut perjanjian itu. Lihat ya. Nah, tabut perjanjian itu juga gak boleh langsung dipegang. Kalian lihat deh, dia ada tongkatnya. Jadi tidak langsung dipegang, dia ada tongkatnya. Jadi setiap orang tuh menggotong dengan tongkatnya. Nah, Yosua memimpin bangsa Israel tadi mau masuk kemana? Tanah perjanjian. Mereka bawa tabut perjanjian. Mereka membawanya dengan hati-hati dan mereka membawanya itu sambil menyeberangi yang namanya Sungai Yordan. Coba deh, dulu itu sebelum Yosua kan Musa yang memimpin bangsa Israel. Kalian tahu gak sih, Musa itu pernah membelah laut. Ingat ya ketika mereka tuh sedang dikejar-kejar sama Firaun dan bangsa Mesir. Dan Tuhan menyatakan kuasanya kepada Musa, kepada bangsa Israel. Musa bisa membelah laut. Dan sekarang Tuhan pun ingin menyatakan kuasanya di depan bangsa Israel walaupun Yosua yang memimpin bangsa Israel. Nih kalian lihat. Kelihatan ya? Ketika mereka mau menyeberang suatu sungai yang bernama Sungai Yordan, coba kalian lihat apa yang terjadi. Sungainya terbelah. Ketika mereka mau menyeberangi Sungai Yordan, sungainya terbelah. Ketika mereka sedang membawa tabut perjanjian, pas mereka melangkahkan kakinya ke sungai, tiba-tiba airnya bergeser. Tiba-tiba tanahnya kering. Mereka bisa melewati sungai itu. Hebat gak Tuhan kita? Hebat ya. Gak cuma kepada Musa, tetapi kepada Yosua juga. Nah, setelah sudah melewati Sungai Yordan, mereka kemana lagi? Cici tahu nih, pasti kalian tahu tentang satu kota ini. Kota ini begitu terkenal, ada lagunya juga loh. Mereka berjalan sampai ke suatu kota yang bernama Yeriko. Tahu Yeriko? Tahu ya, ada lagunya ya. Nah, adik-adik, mereka sudah sampai di Yeriko. Yeriko itu adalah kota yang besar dan dia itu ada tembok yang besar yang membatasi kota itu. Jadi sebelum kita mau masuk ke kota Yeriko, kita perlu melewati tembok yang besar itu. Nah, lalu bagaimana mereka bisa masuk ke dalam kota itu? Caranya bagaimana? Tuhan pun memberitahu kepada Yosua bahwa bangsa Israel harus mengelilingi kota Yeriko selama 7 hari. 6 hari dia harus berkeliling sekali. Lalu hari yang ke-7 bangsa Israel harus mengelilingi kota itu sebanyak 7 kali.
Dan di hari ketujuh tidak hanya mengelilingi kota itu, tetapi bangsa Israel juga harus bersorak-sorai memuji nama Tuhan. Nah, lalu dilakukan nggak oleh mereka? Mereka melakukannya ya. Nah, lihat nih. Kelihatan ya? Mereka melakukannya. Mereka selama 6 hari mereka mengelilingi kota itu, dan pada hari yang ketujuh juga mereka mengelilingi kota itu sampai akhirnya apa? Sewaktu di hari ketujuh mereka mengelilingi kota itu sebanyak 7 kali dan mereka bersorak-sorai, apa yang terjadi? Temboknya pun hancur. Ya, temboknya hancur. Coba kita bisa melihat bagaimana kuasa Tuhan yang begitu hebat. Yang bagaimana Tuhan memimpin bangsa Israel dari awalnya dia keluar dari bangsa Mesir sampai akhirnya mereka mau masuk ke tanah perjanjian. Bagaimana Tuhan yang selalu memimpin mereka, maupun Musa maupun Yosua yang memimpin bangsa Israel. Bagaimana kuasa Tuhan begitu besar, begitu hebat. Kita perlu bersyukur ya mempunyai Tuhan yang begitu hebat. Bersyukur ya, bersyukur sekali. Bagaimana Tuhan juga pasti menyatakan kasih-Nya kepada kita, tidak hanya kepada bangsa Israel. Sampai hari ini kita bisa sehat, kita bisa hidup, itu semua karena Tuhan, pimpinan daripada Tuhan. Bersyukur kita mempunyai Allah yang besar, Allah yang hebat. Cici mau ajak kita nyanyi satu pujian, yaitu Allahku besar, kuat dan perkasa. Tiada yang mustahil bagi Dia. Yuk. 1, 2, 3. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh oh. Kalau sudah, mari kita bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau kami mempunyai Tuhan yang begitu besar, yang begitu mengasihi kami, umat-Mu. Ya Tuhan, kami bersyukur kalau kami boleh menjadi anak-anak Tuhan. Pimpinlah kami agar kami boleh taat kepada perintah Tuhan, menjadi anak yang baik di mata Tuhan. Tolonglah kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.